Saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Dahlia Yanti, MPM 1901011039. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tasawuf dan unsur Nasrani, Hindu-Buddha, Yunani, Persia, dan Arab. Yang pertama, tasawuf dan unsur Nasrani. Mereka yang beranggapan bahwa tasawuf berasal dari unsur Nasrani mendasarkan argumennya pada dua hal. Yang pertama, adanya interaksi antara orang Arab dan kaum Nasrani pada masa jahiliyah maupun zaman Islam. Yang kedua, adanya segi-segi kesamaan antara kehidupan para sufi dalam hal ajaran, cara mereka melatih jiwa dan mengasingkan diri dengan kehidupan, serta dengan para rohib ketika sembahyang dan berpakaian. Dalam sejarah Islam, tasawuf bermula dari kehidupan zuhud yang dilakukan oleh para sahabat tabi'in, dan seterusnya. Perilaku hidup zuhud dianggap sebagai upaya mengasingkan diri dari kehidupan gemerlapnya dunia. Anggapan ini memiliki banyak kesamaan dengan perilaku rohib. Pengaruh Kristen dengan paham menjauhi dunia dan hidup mengasingkan diri dalam biara-biara seperti lampu-lampu mereka di malam hari di padang pasir Arabia, menerangi jalan bagi para khalifah yang lewat. Yang kedua, tasawuf dan unsur Hindu-Buddha. Sebelum umat Islam berhasil sampai di India pada abad ke-9, ajaran Buddhisme amat berpengaruh hingga kawasan Persia Timur dan Toksania. Pernah terdengar betapa kuatnya pengaruh kuil Buddha di Bak, semua metropolitan dan Baktri kuno, yaitu sebuah kota yang dikenal cukup banyak terpengaruh oleh Sufi. Antara tasawuf dan sistem kepercayaan agama Hindu memiliki persamaan, seperti sikap fakir pada paham reinkarnasi, perpindahan roh dari satu badan ke badan lain, cara pelepasan dari dunia versi Hindu-Buddha dengan persatuan diri dengan jalannya mengingat Allah. Salah satu makamat atau aliran Sufiyah yaitu Al-Fana. Persamaan dengan ajaran tentang nirwana dan agama Hindu. Menurut Harun Nasution, ajaran nirwana agama Buddha mengajarkan umat untuk meninggalkan dunia dan memasuki dunia kontemplatif. Sementara itu, menurut Gozer mengatakan bahwa hubungan persamaan antara tokoh Buddha Siddhartha Gautama dengan Ibrahim bin Adam, tokoh Sufi yang muncul dalam sejarah umat Islam sebagai seorang putra mahkota dari Bak, kemudian mencampakkan mahkotanya dan hidup sebagai darwis. Menurut Gozer, para sufi belajar menggunakan tasbih sebagaimana yang dipakai para pendeta Buddha. Begitu pula ajaran untuk meninggalkan dunia yang mendekati Tuhan yang merupakan ajaran Hinduisme untuk mencapai persatuan dan Brahma. Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tasawuf memiliki persamaan dengan ajaran Hindu-Buddha didasarkan oleh adanya kesamaan pada sikap fakir dan reinkarnasi, yaitu sama-sama melakukan pelepasan diri dan penyatuan kepada Tuhan. Selain itu, adapun anggapan didasarkan juga pada kesamaan pemakaian tasbih yang digunakan oleh kaum pendeta Buddha dengan tasbih yang digunakan kaum Sufi. Yang ketiga, tasawuf unsur Yunani. Adapun tasawuf berasal dari unsur Yunani didasarkan oleh pemikiran bahwa ajaran tasawuf dipengaruhi oleh metode filsafat yang kemudian dikelompokkan ke dalam tasawuf falsafi. Dalam tasawuf bisa jadi ajaran-ajarannya banyak dimasuki paham pemikiran Yunani. Misalnya, perkataan apabila sudah baik, seseorang hanya memerlukan sedikit makan, dan apabila sudah baik, hati manusia hanya memerlukan sedikit hikmat. Ahli-ahli sejarah Sofwan menerangkan
bahwa banyak bagian dari cerita 1001 Malam berasal dari Yahudi. Orang-orang Yahudi meskipun menyerahkan dirinya sebagai Islam tidak mau meninggalkan agamanya, bahkan berusaha menarik orang-orang Islam kepada agamanya. Yang keempat, tasawuf dan unsur Persia. Diakui bahwa dalam paham tasawuf terdapat unsur-unsur yang sama seperti dalam ajaran agama-agama di Persia. Sebenarnya, Arab dan Persia memiliki hubungan sejak lama, yaitu pada bidang politik, pemikiran, kemasyarakatan, dan sastra. Namun, belum ditemukan argumen kuat yang menyatakan bahwa kehidupan kerohanian Persia telah masuk ke tanah Arab. Kehidupan kerohanian Arab masuk ke Persia hingga orang-orang Persia itu dikenal sebagai ahli tasawuf. Maka dari itu, ajaran tasawuf berasal dari unsur Persia didasarkan oleh anggapan bahwa sufi-sufi ternama banyak yang berasal dari Persia, sehingga muncul dugaan bahwa ajaran tasawuf banyak dipengaruhi oleh kehidupan rohani di Persia. Dan yang terakhir, yang kelima, tasawuf dan unsur Arab. Pada abad pertama Hijriah, orang Islam belum mengenal istilah tasawuf. Yang ada hanyalah benih-benihnya. Pada zaman ini, banyak ditemui perilaku atau sifat-sifat Rasul dan sahabat-sahabat berusaha meluruskan jalan menuju ilahi dan takut kepadanya. Pada saat itu, para pemegang kekuasaan berada dalam kehidupan glamor, kemewahan. Tasawuf unsur Arab yaitu kita sebagai umat muslim dipercaya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sudah tahu, hanya meyakini dan mempercayai jika ajaran tasawuf merupakan ajaran yang berasal dan bersumber dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW dengan beragam tujuan baik yang mengarah kepada penyatuan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.